Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami boleh ada memuji dan menyembah-Mu di dalam ibadah persekutuan yang begitu indah antara saudara seiman yang boleh berkumpul pada siang hari ini. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami merupakan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan biarlah Engkau yang bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami rindu Tuhan memberikan hati kami, pikiran kami. Kami ingin duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman. Allah Roh Kudus, tolong kami, berikan pencerahan di dalam pikiran kami, sehingga ketika kami mendengar dan merenungkannya, firman itu berbicara kepada kami, dan Roh Kudus yang menolong kami, berikan pencerahan itu. Kami boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Ajari kami, didik kami, nyatakan kesalahan kami, bawa kami ke dalam kebenaran-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan, urapi bibir mulut hamba-Mu yang berdosa ini. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu adalah perkataan firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang memberkati setiap kami. Hamba percaya Tuhan,
Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap membaca, merenungkannya, serta melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Semua diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang luar biasa, yang nanti kita akan baca dari kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 36. Yohanes pasal yang ke-8 Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 36. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu. Semua memperhatikan dan mendengar, menyaksikan semua apa yang nanti saya baca. Kita akan renungkan bersama-sama. Semua kita bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Saya akan baca untuk Bapak Ibu. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Silakan duduk. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang hadir pada siang hari ini, dan lebih berbahagia lagi bagi kita yang mau melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu, gini, pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang iman yang sejati. Karena ini prinsip, ini yang menjadi esensi dalam kehidupan umat Kristen, umat percaya. Kalau Bapak Ibu mau mendengarkan tentang bagaimana jawaban Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu, mau mendapat yang namanya kasih Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, harus ini benar dulu. Karena tanpa iman yang sejati, Bapak Ibu dan saya tidak akan menemukan jawaban yang benar di dalam kengeringan kita bersama dengan Tuhan. Karena ini penting, ini sangat-sangat penting. Suatu kali pada pertemuan ibadah di satu kebaktian yang begitu luar biasa, tiba-tiba Bapak Ibu dengar yang saat ini saudara kita di Nigeria, banyak saudara-saudara kita yang percaya dibantai begitu luar biasa oleh karena iman. Sedangkan kita di Indonesia karena iman. Makanya saya pagi hari ini ingin menyampaikan tentang iman yang sejati. Di situ ada pada satu perkumpulan ibadah, datanglah satu kelompok orang bersenjata, dan mereka mulai mengatakan, "Siapa yang di sini yang hari ini putuskan mau tetap beribadah dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetap tinggal di ruangan ini. Tetapi yang mau selamat, tidak menikmati dan mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan, silakan keluar."
Dari sekian, anggap saja 100 orang yang hadir, yang 80 keluar, tinggal 20. Termasuk pendetanya tinggal. Dan di situ kelompok bersenjata dikatakan gini, Pak Pendeta, silakan lanjut beribadah. Orang yang munafik sudah keluar semua. Jadi yang 20 orang ini mempertahankan iman mereka. Jadi ini juga Bapak Ibu kita dilihat di sini bahwa yang kita baca tentang bagaimana Yesus berdialog dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Di pasal yang ke-8 ayat 1 itu mereka membawa seorang yang kedapatan berbuat zina. Dan aturan Musa yang kedapatan berbuat zina harus dilempar dengan batu sampai mati. Yesus nulis di situ dan tidak tahu apa yang Tuhan Yesus tulis di situ. Dan Alkitab memang tidak menceritakan, tapi orang ada ingin cari tahu apa ya yang Tuhan tulis. Akhirnya mulai muncul interpretasi penafsiran. Kalau sudah tidak ada ya nggak usah dicari kan gitu, karena itu tidak penting. Yang penting bagi Yesus, dikatakan Yesus, siapa yang tidak berdosa di sini, silakan yang pertama yang melempari batu. Tapi tidak ada, semua menghilang, tinggal perempuan itu. Dan Yesus kata, aku pun tidak akan melempari. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini mulai habis itu lanjut lagi tentang dia adalah yang namanya kebenaran itu. Dia bukan datang dari dunia ini. Habis itu dia adalah terang dunia. Masuk ke ayat yang 30 yang kita baca. Masuk ke ayat yang 30 yang kita baca Bapak Ibu. Di situ dikatakan seperti ini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Tapi Bapak Ibu kalau baca sampai ayat terakhir, luar biasa Bapak Ibu. Di situ orang yang tadi percaya mau melempari Yesus dengan batu. Ini kelihatannya pertentangan. Tapi ketika Yesus masuk, ketika dialog itu semakin memanas, nanti Bapak Ibu baca, karena ini waktu saya hanya dikasih setengah jam. Jadi Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Saya akan cepat untuk bagaimana kita mengerti tentang iman yang sejati. Bapak Ibu masih ingat ketika Yesus masuk ke Yerusalem dengan pakai keledai, bukan keledai. Di situ bayangkan semua orang melepaskan jubah mereka, taruh di tanah dan Hosana, Hosana. Tapi kebalikannya ketika Yesus diperhadapkan di pengadilan Pontius Pilatus, di situ mengatakan salibkan dia. Nah ini penting Bapak Ibu. Karena ini kalau hanya dengan mulut kita mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi tidak ada esensi yang benar tentang kepercayaan kita, maka jangan harap Bapak Ibu. Jangan harap. Sekalipun Bapak Ibu demo di hadapan Tuhan, dia tidak akan terpengaruh. Sekalipun berteriak, Tuhan, Tuhan, aku sudah berbuat demi nama-Mu, aku sudah melakukan ini demi nama-Mu, Tuhan bilang, nyala engkau, aku tidak mengenal engkau. Ini penting, karena pakai Kristenan itu mahal. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang ada di sini yang mau beribadah, itu anugerah. Anugerah Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa. Karena Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang menjadi yang namanya hamba dosa. Sampai nanti di ayat di pasal yang ke-8,
iblislah yang menjadi bapamu. Nanti baca aja, Bapak Ibu. Ini karena waktu yang saya tidak bisa menyampaikan terlalu panjang. Saya hanya menyampaikan yang inti-intinya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini ada yang di sini kita melihat ada 4 problem yang sangat serius dengan perkataan saya percaya Yesus. Bapak Ibu percaya Yesus? Kata-kata Bapak Ibu dan saya bilang saya percaya Yesus, kita harus lihat ada 4 problem, 4 masalah di dalam kita percaya Yesus dapat mengakibatkan Bapak Ibu dan saya mengambil tindakan, bahkan mau membunuh Yesus, bisa. Yang 4 persoalan ini, yang pertama problem iman. Problem iman. Yang kedua yaitu problem yang namanya kemerdekaan. Problem of freedom. Merdeka. Karena yang adanya free will di situ. Di mana Bapak Ibu diberikan kebebasan untuk memilih. Tapi Bapak Ibu harus tahu free will itu ada batas, yaitu umur Bapak Ibu dan saya. Jadi free will itu bukan free will seterusnya, tidak, tapi ada batas. Yang ketiga yaitu tadi yang pertama problem iman, yang kedua itu problem kebenaran. Dan yang ketiga itu yang tadi problem yang namanya kemerdekaan. Dan yang keempat yaitu problem tentang ketaatan dan kehambaan kita. Ini 4 ini. Mari kita lihat satu-satu. Saya akan cepat. Pertama, problem iman. Dikatakan bahwa problem tersebut muncul karena mereka mengatakan percaya. Ini kata percaya ini yang Bapak Ibu harus lihat. Berarti di sini istilah percaya tidak dapat sederhana dimengerti tanpa kita menelusuri kedalaman kepercayaan kita. Saudara-saudara kita yang di negeri yang mampu mempertahankan iman mereka di dalam kondisi seperti itu, karena mereka sudah mengerti sampai kedalaman kepercayaan itu sendiri. Para rasul, mereka rela meninggalkan segala sesuatu. Bahkan Paulus katakan, aku menganggap sampah apa yang ada di belakangku. Dan karena apa? Karena pengenalan akan Kristus. Jadi Bapak Ibu dan saya mengenali Yesus sampai di mana? Ini tuh penting. Kalau hanya sekedar saya percaya Yesus supaya dapat selamat, titik. Saya percaya Yesus saya supaya dapat mujizat, titik. Saya percaya Yesus supaya hidupku bisa diberkati. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini problem iman yang harus kita renungkan. Kita sering kali mengidentifikasi bahwa kita percaya, kita percaya, orang Kristen percaya kepada Yesus, tetapi kita yang dimana percaya kepada Yesus tadi, ketika menghadapi yang namanya pergumulan hidup, itu menjadi proses yang harus menentukan kepercayaan kita. Tidak terlepas baik Bapak Ibu maupun saya sebagai hamba Tuhan, kita akan mengalami yang namanya di mana dinamika di dalam perjalanan kehidupan iman kita. Tetapi iman yang kita bilang, aku percaya Yesus, aku tresno Yesus, itu Tuhan Yesus mempercayakan sampai kedalaman hati kita. Sampai di mana kita mempercayainya? Yang tahu Bapak Ibu sendiri dengan Tuhan. Dan iblis juga ada di sana. Jadi 3 oknum ini, yaitu diri sendiri, Tuhan dan iblis. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengerti iman kita sampai di mana. Jadi gini Bapak Ibu, saya mau menyampaikan gini. Ketika Bapak Ibu mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hanya ada satu di dalam pikiran kita, yaitu gini: tidak ada Tuhan, tidak ada Allah lain
yang ada di dunia ini yang mampu menyelesaikan dosa. Itu pertama. Kenapa? Hanya satu Tuhan yang bisa menyelesaikan dosa, yaitu Yesus. Adam dan Hawa ditempatkan di halaman Eden. Rancangan Allah bagi Adam dan Hawa itu hidup yang kekal. Tapi yang dimana ada kemerdekaan tadi, free will tadi, ketika diperhadapkan Adam mengambil keputusan untuk melakukan di mana dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat tadi, maka Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saya mau tanya, Bapak Ibu, ketika Adam jatuh dalam dosa, makan buah pengetahuan, sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat, iblis berdialog dengan Hawa. Pada waktu itu Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa belum? Belum ya? Belum ya? Nah, sekarang lihat ini ya, perhatikan baik-baik. Pada waktu itu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, sudah tidak bisa mengambil keputusan yang benar. Apalagi Bapak Ibu dan saya yang sudah dikandung dalam dosa, dikandung loh dalam dosa. Jadi jangan berpikir, oh ini bayi masih polos belum berbuat dosa. Tidak, itu sudah berdosa, dikandung dalam dosa. Bapak Ibu dan saya untuk bilang mengambil keputusan yang benar, itu nonsen, tidak mungkin. Adam dan Hawa saja sebelum jatuh dalam dosa sudah tidak mampu memilih apa yang Tuhan mau dengan apa yang iblis mau. Mereka lebih memilih apa perkataan iblis daripada perkataan Allah. Kalau hari ini engkau mati, engkau akan makan, engkau akan mati, kata Allah. Tapi iblis tidak, kamu tidak akan mati. Adam dan Hawa sudah tidak bisa memilih yang benar. Apalagi Bapak Ibu dan saya. Kalau Bapak Ibu dan saya menerima anugerah keselamatan itu sebenarnya anugerah. Sangat-sangat anugerah. Dan itu harus kita hargai. Seluruh totalitas hidup kita harus benar-benar menyembah Dia dengan benar. Itu adalah iman yang sejati. Jadi Bapak Ibu tidak mempermainkan yang namanya kasih karunia keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan begitu rupa. Makanya ini harus penting dulu, harus benar dulu. Kalau tidak Bapak Ibu dalam bergereja, dalam berjemaah selalu ada masalah, selalu buat masalah. Karena apa? Dasar iman kita tidak benar. Ke gereja untuk apa? Oh, aku ke gereja supaya Tuhan tahu persoalanku, aku supaya Tuhan jawab apa yang aku mau. Tidak. Bapak Ibu dan saya ke gereja harus mencari tahu apa yang Tuhan mau supaya kita kerjakan, bukan apa yang kita mau supaya Tuhan kerjakan. Jangan balik Bapak Ibu. Itu penyembahan berhala. Kalau Bapak Ibu ke gereja supaya Tuhan tahu apa yang kita mau Tuhan kerjakan, itu penyembahan berhala. Ayo, semua penyembahan berhala itu lakukan apa? Mereka lakukan sesaji, melakukan penyembahan berhala supaya apa? Tuhan tahu ini yang aku mau Tuhan, selesaikan persoalanku. Aku ingin mau soke, aku mau usahaku berhasil, aku ingin supaya sehat. Kan gitu. Ya Bapak Ibu harus kerjakan, cari tahu apa yang Tuhan mau supaya kita kerjakan. Amin. Itu iman. Yang kedua, nanti ini sudah 10 menit. Yang kedua itu masalah yang namanya kebenaran tadi. Problem of kebenaran, persoalan di dalam kebenaran. Ini penting Bapak Ibu. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata bahwa barang siapa berada di dalam firman-Nya, firman-Nya itu adalah kebenaran. Amin. Firman itu adalah kebenaran. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ini, kalau ada firman katakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Itu kebenaran atau apa? Kebenaran.
Kalau Allah katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan segala isinya, maka semuanya, semua apa? Maka minum, pakai, tinggal yang kita khawatir tadi, itu akan ditambahkan. Akibat kita cari dahulu kerajaan Allah. Itu kebenaran atau dongeng? Tapi kenapa kita tidak memiliki kebenaran? Nah, ini masalah. Masalah Bapak Ibu akan melihat ini. Tuhan kasih tanda dulu aku percaya. Kan gitu. Kalau Tuhan tidak kasih tanda, saya tidak percaya. Tunggu aku sembuh baru aku percaya. Kalau aku tidak sembuh, tidak percaya. Bapak Ibu, dengar. Bapak Ibu sembuh tidak sembuh, mengalami mujizat tidak mengalami mujizat, tidak mempengaruhi ketuhanannya Tuhan. Maaf ya, kita ini penciptaan, bukan pencipta. Kita ini debu. Apakah kita punya hak untuk menuntut kepada Allah sang pencipta kita? Nah, justru kita harus tunduk kepada kebenaran itu. Karena apa? Kalau Bapak Ibu dan saya tunduk pada kebenaran itu, pasti yang namanya makan, minum, pakai, tinggal itu Tuhan akan sediakan. Amin. Betul Bapak Ibu, betul. Saya bersyukur punya Allah yang begitu luar biasa. Bukan karena saya hebat, saya dipilih oleh Dia jadi hambanya, bukan. Saya yakin kalau mau ditimbang dengan Bapak Ibu yang ada di sini dengan saya, belum tentu saya lebih baik dari Bapak Ibu. Kalau standarnya Allah, ayo, Dia akan melihat. Mungkin ada di antara Bapak Ibu lebih baik dari saya. Saya yakin ini. Tapi karena anugerahnya saya bersyukur. Ini adalah kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan Bapak Ibu dan saya, bukan yang lain. Bukan dunia ini, bukan harta benda, bukan. Halo Bapak Ibu, bangsa Israel keluar dari Mesir itu selama 40 tahun mereka nggak bekerja, nggak menanam, nggak nyangkul, tapi mereka dipelihara. Saya bersyukur 2017 bisa ke Israel dengan Juko. Jadi saya bisa melihat dari Mesir ke Israel itu. Saya mulai membayangkan ini Alkitab yang saya baca. Perjalanan bangsa ini 40 hari. Ini dengan bis kami hanya 1 hari saja. Apalagi waktu itu berhenti di pos mana. Waduh, ini mau kamar mandi saja susah. Ini lihat padang gurun di sebelah kiri kanan padang gurun. Tapi saya bayangkan 40 tahun loh. 40 tahun bukan waktu yang pendek. Di situ 40 tahun Allah menyertai bangsa Israel apa? Dengan tiang awan dan tiang api. Karena memang panasnya luar biasa padang gurun. Tapi bayangkan Bapak Ibu, hanya 2 orang yang bisa masuk ke tanah, yaitu Kaleb dan Yosua. Yang lain itu mati. Kenapa? Tentang kebenaran ini. Karena mereka tidak mengerti tentang Tuhan yang mereka ikuti. Mereka hanya menutup, padahal Tuhan sudah lakukan banyak mujizat. Jadi belum tentu orang terima mujizat itu bisa dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Belum tentu. Bangsa Israel sejak 40 tahun mengalami banyak mujizat, tapi tidak ada. Hanya 2, Kaleb dan Yosua serta keturunannya yang masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Pengenalan akan kebenaran itu luar biasa. Jadi ini kebenaran ini yang menjadi persoalan di tengah manusia. Seringkali kita sombong menganggap bahwa kita lah yang menentukan kebenaran. Tidak. Ini adalah kesalahan besar karena seperti yang lain bahwa kita bukanlah penentu kebenaran ini. Kalau Bapak Ibu dan saya yakin bahwa firman itu adalah kebenaran, percaya pada firman. Amin. Jangan percaya pada yang lain, percaya. Yesus katakan, aku akan menyertai kamu, percaya. Berapa waktu yang lalu Tuhan memperhadapkan iman saya bersama istri, di mana
anak kami mau masuk kuliah. Bayangkan masuk kuliah itu saya tidak pernah bayangkan. Hanya dengar dari cerita hamba-hamba Tuhan, karena kami melayani hamba-hamba Tuhan di pedesaan itu, mereka cerita, Pak Jis, anak saya kuliah di sini. Anak, puji Tuhan. Hampir Tuhan masa, aku hanya punya anak satu, nggak bisa kasih kuliah. Di situ aku berdoa, ambil puasa Bapak Ibu, puasa. Namanya juga ini daging ini. Di mana mau diperhadapkan dengan kenyataan belum tentu. Makanya ini yang saya sampai itu juga pengalaman hidup kami. Tes di Bino, terima kasih di Brawijaya tidak masuk. Akhirnya terakhir Bapak Ibu dia harus tes masuk ke BINUS. Setiap kali ketemu kami ngomong anak kuliah di mana, di BINUS, yang di otak semua orang tuh BINUS itu mahal. BINUS itu uang hanya ada 15% dari kebutuhan yang ada. Yang sisanya yaitu doa. Dan puji Tuhan, Tuhan menyediakan semuanya. Dan sampai saat ini dia boleh ambil yang namanya di BINUS. Dia ambil lagi yang dua jurusan dalam satu kali ambil, yaitu digital psikologi. Dan dia harus keluar nanti 2 gelar. Dan itu tambah mahal lagi. Dan ini pengalaman iman. Jadi gitu Bapak Ibu, firman itu tidak salah. Saya yakin. Karena firman katakan engkau harus datang, kita kalau datang berdoa menghadap takhta kasih karunia. Di atas itu ada pengadilan Bapak Ibu. Ketika kita datang berdoa di takhta kasih karunia Kristus, di situ dibukalah perkara. Kenapa? Iblis itu mendakwa kita tiap hari, tiap saat. Dia dakwa kita. Bapak Ibu berbuat dosa nggak selesai secepat itu. Bapak Ibu cepat-cepat selesai kalau berbuat dosa. Kenapa? Iblis akan mendakwa terus. Dosa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu tiap hari itu didakwa terus. Oh, kemarin dia lakukan ini, omong kosong, dia lakukan ini, dia dakwa terus apa yang makanya Bapak Ibu setiap saat ketika berbuat dosa harus kita minta pengampunan dari Tuhan, supaya kita terlepas yang dari namanya kutuk. Makanya Bapak Ibu, ini penting tentang kebenaran ini. Dan ketika kita menghadapi takhta kasih karunia Kristus, kita datang, Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku percaya Yesus telah mati untukku, dan Dia sudah telah bayar aku dengan lunas dengan darahnya. Aku telah dibeterikan oleh darah Kristus. Aku berdoa, ampuni dosaku, Tuhan ampuni. Aku mohon Bapa, aku mohon berkati aku. Maka Bapa melepaskan berkat itu. Karena Bapa kita sudah menyelesaikan. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah problem kebenaran yang harus kita percayai. Karena firman itu adalah kebenaran itu sendiri. Kalau Bapak Ibu dan saya sudah melakukan firman, kita mau percaya apa? Percaya firman. Kembali, ayo percaya firman. Jangan ragukan. Satu kota pun firman Tuhan itu jangan kita ragukan. Karena itu adalah kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Percaya ada janji Tuhan. Saya masih ingat hambanya Pak Julius khotbah di Sarangan itu tentang janji-janji Tuhan. Oh, itu ada semua, tinggal kita datang. Kita diangkat jadi anak, dan kita punya hak ahli waris tadi menerima janji. Dan itu kebenaran Bapak Ibu, bukan omong doang, tapi itu kebenaran yang harus benar-benar kita pegang kebenaran itu.
Jadi Bapak Ibu kalau kumpul di sini, kalau beribadah, ayo kejar itu kebenaran. Pegang itu firman. Yang ketiga, tentang yang namanya masalah dalam kemerdekaan. Tuhan mengatakan balik kepada firman, karena firman itu adalah kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan atau membebaskan engkau. Kalimat memerdekakan itu lah yang menjadi masalah serius bagi orang Yahudi pada waktu itu. Karena mereka ini orang tidak mau. Padahal secara nyata mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Tapi mereka dalam benak mereka tidak mau. Mereka adalah orang yang merdeka. Makanya berhubungan dengan Bapak Abraham, janji Allah dalam kehidupan mereka, dan mereka akan menempati tanah yang diberkati oleh Tuhan. Itulah yang mereka pikirkan, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mau. Ketika Yesus katakan tentang kemerdekaan yang sebenarnya yang Yesus mau katakan, yaitu kemerdekaan dari dosa. Jadi Bapak Ibu yang kasih, karena ini adalah masalah yang paling utama, yaitu dosa. Coba Bapak Ibu renungkan. Setiap orang tua pasti mengajarkan anaknya yang baik, betul tidak? Tapi dalam pertumbuhan dia dari TK, SD, masuk ke SD kok kelihatan kok sudah mulai bisa tipu-tipu. Tahu tipu-tipu? Kalau orang timur bilang tipu-tipu. Kalau di sini bohong. Apa? Bujui. Kok bisa ya? Siapa yang ajar? Karena benih dosa itu sudah ada. Tanpa kita ajar, dosa itu akan muncul. Tanpa Bapak Ibu ngomong, dosa itu akan bekerja. Jadi Bapak Ibu, kenapa orang bisa curi, bisa nipu, bisa apapun? Itu karena dosa, benih dosa. Semua agama puas dengan yang namanya pertobatan moral. Yang dulu pencuri tidak pencuri, yang dulu narkoba tidak. Itu agama, semua agama mengajarkan itu. Itu pertobatan moral, Bapak. Kalau kekristenan bukan hanya sekedar pertobatan moral, tapi kekristenan berbicara tentang pertobatan yang esensi, yang dari dalam, di mana dosamu, aku manusia berdosa, aku butuh Tuhan untuk menyelesaikan dosa, yaitu Yesus. Kalau Yesus adalah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan dosa, oleh karena itu aku bersyukur karena ketemu dengan pribadi Allah yang sejati. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan nyaman berbuat dosa. Ya. Kalau nggak ada pulsa nggak nyaman, nggak ada paketan mulai nggak nyaman. Kalau nggak ada apa-apa nggak nyaman. Sekarang kan gitu. Nggak HP, nggak tren, dia nggak berkembang, mulai nggak nyaman. Itu jangan. Tapi kalau berbuat dosa, nyaman. Yang aneh yang mana? Itu ada persoalan, Bu. Persoalan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu sudah tidak merasa berbuat dosa itu nyaman dan tidak merasa itu adalah masalah yang utama, maka bahaya, Bapak Ibu. Maka ketika kita berbuat dosa, harus sebenarnya hati kita tidak nyaman. Seharusnya hati kita galau. Masa karena nggak ada pulsa baru hati galau, nggak ada pacar nggak hati galau, apalagi nggak ada beras di rumah hati galau. Tapi berbuat dosa nggak galau, tenang-tenang aja. Sorry ya Bapak Ibu, itu ada masalah dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada masalah. Makanya koreksi baik Bapak Ibu dan saya, ketika kita berbuat dosa harus ada rasa galau. Tuhan, aku telah berdosa kepada siapapun, kepada diriku, terlebih kepada Tuhan. Itu karena kebebasan tadi. Masalah bahwa kita punya bebas, kita berpikir bebas. Jangan Bapak Ibu. Kita harus mempunyai pikiran Kristus, perkataan Kristus yang ada dalam hati kita. Jadi percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Amin. Amin.
Percaya keselamatan aja dia berikan, apalagi masalah remeh-temeh. Nggak mungkin Allah yang kita sembah. Makanya dia kata, masa Bapa di dunia saja bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tidak mungkin hanya minta ular kasih minta roti kasih ular. Nggak mungkin. Apalagi Bapakmu yang di surga. Ini kebenaran loh. Kebenaran. Bapa kita adalah Bapa yang sangat baik. Yang terakhir, kalau terakhir respect God. Yes. Terakhir janji Pukori ini terakhir. Yang keempat, yaitu persoalan yang namanya ketaatan atau perhambaan. Alkitab mengatakan waktu kita dikeluar dari perbudakan dosa, itu bukan berarti kita merdeka yang mana di atas kita, di mana otoritas semua ada di tangan kita, semua bebas. Tidak baik. Justru ketika kita dikeluarkan dari perbudakan dosa, kita masuk yang namanya kita sudah bukan hamba dosa, tapi menjadi hamba Kristus. Kita pindah tempat. Karena pembayaran di alam roh, pembayaran yang sah harus lewat darah. Gak ada ya. Lihat penyembahan berhala dimanapun selalu harus keluarkan darah. Gak ada. Oleh karena itu Yesus datang sebagai anak domba Allah. Dia harus melewati yang namanya persyaratan sebagai domba Paskah. Dia harus lewati itu. Makanya di Bethlehem itu kandang domba itu bukan domba yang dimana itu kandang domba yang dikhususkan untuk domba-domba yang sudah diseleksi oleh para imam, taruh di situ. Yang akan dipersembahkan nanti di Bait Allah, dikorbankan di sana. Makanya di situ Yesus harus lewati situ. Dan ketika dia harus lewati, dia harus yang namanya tanpa cacat celah. Dan dia diseleksi dan begitu rupa. Yesus tidak kedapatan dia berbuat dosa. Ketika dia menjadi domba Paskah, maka darahnya yang kudus itu menjadi pembayaran yang sah di alam roh. Di mana ketika Bapak Ibu dibayar dengan darahnya, bukan dengan emas dan perak, tapi oleh darah anak domba Allah. Itu adalah pembayaran yang luar biasa. Makanya seharusnya Bapak Ibu dan saya sudah selayaknya memberi diri kita menjadi hambanya. Amin. Adil gak? Sangat adil. Dia menuntut Bapak Ibu dan saya menjadi hamba dan harus taat. Tidak ada pilihan. Ini perintah. Gak ada pilihan. Jadi Bapak Ibu dan saya benar-benar jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ini kunci. Jadi jikalau kita kembali pada firman, maka firman itulah yang menundukkan kita. Makanya Bapak Ibu dan saya harus benar-benar tunduk pada firman itu. Amin. Pasti Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu lakukan itu, mujizat itu akan ikut menyertai. Berkat Tuhan akan turun atas kita. Bahkan Alkitab katakan berkat kekayaan bangsa-bangsa itu akan mengikuti kita. Lihat, Pukori kan dolar semua datang, ya Bu ya. Itu kan kekayaan bangsa-bangsa. Bapak Ibu bersyukur Bapak Ibu. Dan kita akan mengalami yang namanya anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka berilah diri kita untuk menjadi seorang hamba yang mau taat akan firman. Mungkin ini firman Tuhan yang Bapak Ibu pingin datang ke sini. Mungkin pingin untuk dengar firman Tuhan tentang persoalan ini selesai,
itu selesai. Butuh mujizat. Bapak Ibu mengalami mujizat, tapi firman kok datang seperti ini? Karena ini adalah esensi dari iman percaya kita. Kalau Bapak Ibu tidak mau seperti yang Tuhan mau, akhirnya apa? Kita sama dengan orang Yahudi yang mengambil batu dan melempari Yesus. Seperti orang yang mengeluhkan Yesus, Hosana, Hosana, terpujilah dia, engkau adalah raja. Ketika Yesus diperhadapkan di mahkamah pengadilan, mereka katakan salibkan dia, salibkan dia. Jadi Bapak Ibu dan saya jangan masuk bilangan orang-orang itu, tapi biarlah kita masuk di dalam bilangan seperti Maria Magdalena yang benar-benar sampai akhir Yesus dikubur pun dia datang untuk memberikan sesuatu kepada gurunya. Marilah kita seperti murid-murid yang benar-benar total. Marilah kita seperti orang percaya yang berikan diri mereka, nyawa pun mereka rela memberikan. Firman itu akan membuat kita mengerti tentang kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu dan saya dikeluarkan dari perhambaan dosa dan kita masuk dalam perhambaan yang namanya kebenaran, karena memang firman itu adalah kebenaran, menjadi kita hidup lebih diberkati, lebih mendapatkan anugerah. Tuhan katakan, jikalau kamu tetap di dalam firman, kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kiranya Tuhan menguatkan dan menjadikan kita sebagai anak-anak yang diberkati Tuhan, setia akan setia Tuhan, setia kepada perjalanan kehidupan iman kita. Jangan cari yang lain, Bapak. Kejar itu kebenaran, dan kebenaran itu akan memberkati Bapak Ibu dan saya. Pasti. Ishak ketika dia menabur dalam kondisi yang paceklik, tapi Ishak diberkati Tuhan begitu. Kenapa? Dia lebih mempercayai Allah yang dia sembah daripada kondisi situasi yang dihadapi. Yusuf lebih percaya kepada mimpi yang Tuhan berikan kepada dia. Dia lebih percaya kepada Allah yang dia sembah. Dia percaya, maka Tuhan mengangkat dia menjadi seorang pemimpin di Mesir. Banyak contoh-contoh di Alkitab yang menjadi teladan yang harus kita teladani. Jadi bersyukur Bapak Ibu dan saya berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam terang itu, karena Bapak Ibu saya sudah menerima firman ini lengkap. Tinggal Bapak Ibu dan saya mau tunduk tidak pada firman itu. Kalau zaman mereka tidak punya, mereka hanya mempercayai apa yang mereka percayai. Mereka menguatkan hati mereka untuk mempercayai Allah seperti Yosua. Dia lebih percaya Allah sekalipun itu bangsa enak, orangnya berkah raksasa, dia tidak mau tahu. Dia lebih tahu Allah yang dia sembah, bahwa orang-orang itu akan diserahkan kepada mereka dan mereka akan menumpas habis. Itulah Yosua. Banyak Bapak, banyak. Dan tinggal sekarang keputusan Bapak Ibu dan saya harus benar-benar jalan dalam. Kenapa? Iblis itu selalu mencatat tentang apa yang kita kerjakan, dan dia mendakwa kita di pengadilan Allah. Setiap saat dia dakwa kita. Makanya selesaikan. Saat ini Bapak Ibu yang belum menyelesaikan dosa, ayo pulang, masuk alam kamar, datang kepada dia, selesaikan dosa apa yang kita kerjakan. Ketika Bapak Ibu kerjakan itu, saya yakin terobosan itu terjadi. Amin. Bapak Ibu akan mengalami yang namanya mujizat dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.
Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan ini bukan aturan gereja. Sekali lagi, perjamuan kudus itu bukan aturan gereja, tapi ini adalah perintah yang Yesus sampaikan ketika dia di hari-hari terakhir bersama dengan murid-muridnya. Dia memerintahkan, ketika Bapak Ibu dan saudara saya masuk di dalam perjamuan ini, Bapak Ibu dan saya harus mengingat kembali karya keselamatan yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami pagi hari ini Engkau ajari kami tentang iman yang sejati. Dan biarlah kami pulang dengan pemahaman yang benar, dengan dasar yang kokoh, sehingga iman percaya kami adalah iman yang benar. Berkati kami pada siang hari ini, kami ingin masuk di dalam perjamuan kudus. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, layakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh melayani perjamuan ini dengan baik. Dan seluruh jemaat yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, Tuhan tolong layakkan kami, sehingga kami boleh dapat mengingat kembali kasih karunia Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami manusia berdosa. Kau telah mati bagi kami, dan kami percaya Tuhan, kami mengalami yang namanya perjumpaan secara pribadi dengan Engkau lewat persekutuan dengan tubuh dan darah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Bab yang sudah dilayani perjamuan kudus bisa pakai berdiri.
yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari angkat roti yang ada di tangan kanan kita. Kita masuk di dalam saat teduh sebentar. Kita renungkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita masing-masing. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa tubuh-Mu telah dipecah-pecahkan bagi kami. Dan kami percaya, kami mengakui kami adalah bagian di dalam tubuh Kristus. Dan kami bersyukur kami boleh masuk di dalam bagian tubuh Kristus yang begitu indah. Kami boleh bersekutu dengan darah dan tubuh-Mu. Itu adalah anugerah terbesar dalam kehidupan setiap kami. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan di dalam nama Yesus. Sebelum kita makan, kita dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Kita mengangkat cawan, kita mengucap syukur untuk darah anak domba Allah yang sudah dicurahkan untuk kita. Kami bersyukur Tuhan untuk darah-Mu yang telah tercurah. Kami bersyukur Tuhan untuk darah Yesus yang telah menghapus dosa kami, yang telah membayar lunas. Kami percaya Tuhan, kami mengakui darah Yesus telah memeteraikan kami. Darah Yesus telah memulihkan kami. Darah Yesus telah menyembuhkan kami. Kami percaya, kami mengakui bahwa darah Yesus telah menguduskan kami. Sebelum kita minum, kita dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu ambil waktu sebentar, naikkan ucapan syukur masing-masing pribadi. Ayo masing-masing pribadi jangan duduk diam, tapi naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukan karena kuat dan gagahku, tapi karena kasih karunia-Mu aku diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah Yesus kerjakan untuk kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh diselamatkan,
Kami boleh dimerdekakan. Kami boleh diberkati. Kami boleh diangkat menjadi anak. Dan kami boleh mendapatkan warisan janji-janji-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang melimpah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.